Al-Ghuraba Lumajang, Izzah TV, Radio GSM Online, Baitul Ilmi TV, Radio Video Muslim TV, Al-Ghuraba Lumajang, ARB Mengaji Prabu Muli, Surabaya Mengaji, Kans Media Sunnah. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita simak kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Syafiq Riza Basalama, hafizahullah ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal masyura majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ucapan itu adalah ucapan penghuni surga. Tatkala mereka masuk ke surga Allah Azza wa Jalla, tatkala dunia sudah hancur lebur, tatkala mereka dibangkitkan kembali, tatkala mereka harus melalui proses yang panjang di padang mahsyar. Bagaimana hisab, bagaimana mizan, bagaimana mereka melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Lalu mereka berdesak-desakan di pintu surga. Mereka menanti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi datang dan mengetuk pintu surga itu. Lalu dari dalam surga ada yang bertanya, Man? Siapa yang ngetuk-ngetuk pintu ini? Qala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Suara itu mengatakan Muhammad SAW. Apa kata malaikat-malaikat yang menjaga pintu surga? Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali untuk. Semoga kita saat itu berada di belakang Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala mereka masuk surga, mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini. Untuk kembali ke surga. Yang tatkala Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga ke dunia, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita, tidak akan sengsara, tidak akan melarat hidup. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita untuk sampai ke masjid. Dan masjid ini namanya Raudhatul Jannah, taman surga. Semoga kita juga dikumpulkan di surga Allah yang sebenarnya kelak pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Antum sebutkan 9 istri Nabi SAW. Istri Nabi itu ibu antum. Jamaah, istri-istri Nabi itu ibu kita. Pantas enggak anak enggak tahu sama ibu? Berapa yang antum kenal sama ibu antum? Pakai mic-nya. Khadijah, Aisyah.
Cuma 2. Ibu kita tuh 11. Khadijah radhiyallahu anha. Terus Aisyah. Kemudian siapa? 5. Antum mau minta pertolongan dari kanan kiri antum? Kenal gak sama yang di kanan antum? Kenal gak? Gak kenal? Belum kenalan. Astagfirullah. Gimana mau minta tolong kalau gak kenalan? Kenalan dulu terus minta tolongan. Sofia. Tanya lagi. Ummu Salamah. Ummu Kalsum. Anaknya lagi. Baik, cukup. Anda kasih hadiah buat antum. Bagi 2 hadiahnya. Nah, nanti selesai antum baca, antum kasihkan ke dia. Ibadillah. Istri-istri Nabi itu adalah wanita percontohan untuk perjuangan. Wanita percontohan untuk pengorbanan. Wanita percontohan untuk segala kesusahan. Maka kalau kita nggak kenal sama ibunda kita, ya gak sedikit gimana. Kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bersalawat untuk istri-istri Nabi, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Masjid Raudhatul Jannah sudah jadi. Dan ana senang melihat masjid ini. Gak terlalu banyak hiasan. Karena yang penting dari masjid itu adalah kokoh dan nyaman. Di antara nyamannya itu nggak panas. Ini anak lihat kok panas masjidnya. Saat anak lihat saat itu kipas kok nggak bergerak dari tadi Ustaz. Kayaknya ada yang matikan Ustaz. Dibikin nggak gerak. Siapa yang matikan itu angkat tangan? Nah, gerakinlah, kesian yang lain yang nggak dapat. Pakai tangan gerakinnya. Enggak kan ada. Bukan ini dan si sono. Itu blower, memang berhenti. Nggak bergerak, tapi yang ini bergerak. Masya Allah, gimana Ustaz? Kayaknya ada yang sabotase itu jamaah sehingga dia tidak bergerak. Hah? Harusnya muter kan? Kalau dia rusak, nggak bisa muter, yang dekat sana diputar pakai tangannya. Ya berapa menit diputar gitu. Dapat pahala untuk insya Allah. Baik, karena gembira karena ada masjid yang berdiri. Tadi kita dengar dengan dana yang dimulai beberapa ratus ribu. Lalu Allah menggerakkan hati hamba-hambanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatah." Barang siapa yang membangunkan untuk Allah sebuah masjid, walaupun besarnya seperti tempat bertelurnya burung qatah, burung darah pasir. Antum mungkin waktu itu nyumbang di sini. Yang sumbangan antum hanya cukup untuk beli semen 1 sak. Berapa 1 sak? 75. Mahal banget antum jual. Nggak 50.000. Betul, 75 di sini. Insya Allah. Ada yang 60, Ustaz. Itu ada yang angkat tangan 60 katanya dia. Itu yang 40 kilo itu. Walaupun tadi luas yang dia bangun sebesar tempat bertelurnya burung qatah, Allah itu syakur. Allah itu membalas yang sedikit dengan banyak.
Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah bersemangat untuk punya rumah di langit Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak manusia yang di muka bumi ini nggak punya rumah, rumahnya masih ngontrak. Mungkin hidup di tempat kos-kosan. Mungkin sampai mati dia juga tidak punya rumah SHM. Tapi ternyata dia punya aset sudah dibangun di surga Allah Azza wa Jalla. Dia punya taman-taman sedang ditanami di sana. Dengan apa? Dengan amal soleh. Tapi sebagian kita ya mulai malas beribadah. Tidak seperti dahulu ketika awal hijrah. Sebagian kita sudah tidak mendapatkan rasa manis dari duduk di majelis ilmu. Dulu dia selalu di soft pertama. Tapi sekarang dia mencukupkan diri. Yang penting hadir. Sebagian dulu yang penting hadir. Sekarang online. Kata dia, alhamdulillah Ustaz, yang penting masih ngaji. Dia tidak lagi merasakan nikmatnya meninggalkan rumahnya berpanas-panas. Dia mungkin punya uang nggak banyak untuk beli BBM. Dia beli BBM karena mau berangkat ngaji. Sekarang sudah nggak lagi. Sebagian kita jamaah di tempat ini itu nggak semangat untuk mengenal saudaranya. Dulu ketika awal dia hijrah, ketika dia awal tobat, semangat dia cari saudara seiman. Tapi sekarang, tuh, kenal sama yang kanan antum. Bukan yang di sebelah kanan. Belum kan? Masya Allah. Kita nggak mulai kajian sampai antum kenal yang di kanan, kiri, depan, sama belakang. Anda mau minum dulu. Betul jamaah. Emak-emak juga. Betul. Antum jangan, enggak lah. Anda jual mahal. Jual mahal lah tuh. Yang mulai insya Allah lebih baik daripada yang dimulai. Dari tadi nggak kenal sama dia. Tadi datang itu nggak. Ya Allah, siapa? Udah kenal semuanya? Nah, antum udah kenal sama ini kanan? Sama ini di belakangnya? Udah, alhamdulillah. Baik. Itu jemaah. Biasanya orang kalau pertama hijrah itu datang ke masjid, ingin dia tambah saudara. Ingin dia tambah kawan. Tapi sebagian kita yang sudah ngaji, malah gak mau kenal. Saya ingat cerita seorang kawan, dia cerita ketika anak awal hijrah Ustaz, anak datang ke sebuah masjid di Surabaya. Dia katakan Ustaz yang isi. Mana sama istri anak? Dia di atas, istrinya di bawah. Apa istrinya di atas, dia di bawah. Ya WA sama istri. Ada yang nyapa engkau apa enggak? Ya, enggak ada. Oh, sama aja. Dia berada di tengah-tengah lautan manusia, tapi kesepian. Kesepian. Itu punya masalah. Padahal seharusnya engkau gembira ketika di samping kananmu ada yang duduk. Lalu engkau mengatakan Assalamualaikum. Dari mana? Siapa namanya? Mungkin tanya Masya Allah, antum kerjaannya apa? Ya bisa jadi kerjaannya sama. Atau boleh jadi antum punya orang yang mau diutangin. Alhamdulillah, saya butuh uang ini. Ketika antum punya saudara, banyak saudara yang seiman, Allah nikmat hidup. Maka di sini banyak di antara kita yang kehilangan halawatul iman. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara. Barang siapa yang mendapatkan 3 perkara ini,
maka dengannya dia akan merasakan manisnya keimanan. Iman itu lezat. Iman itu enak. Seperti antum makan tempe. Bisa rasakan, ya Allah, rasanya kurang enak. Tapi antum bisa merasakan, ya Allah. Iman seperti itu. Sebagian kita yang pempek enak tapi lisannya merasakan tidak nyaman. Sahibnya, enak ini. Lisan anak nggak enak. Antum yang sakit. Untuk orang sakit, makanan seenak apapun di lisannya pahit. Hambar. Ada 3 perkara barang siapa yang mengumpulkannya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Siapa yang menyebutkan 3 perkara tersebut? Anda kasih hadiah. Baik. Tangan dulu dia di belakang. Bapak, nah. Iya. Tunggu mic-nya dikirimkan ke antum. Lisan yang selalu bersyukur, hati yang selalu Lisan yang selalu bersyukur, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri soleha, istri soleha mendoakan suami. Iya, itu jawabannya benar, tapi untuk pertanyaan yang salah. Nah, siapa yang mau jawab? Kayaknya ada yang angkat tangan lebih dulu. Siap, kasihkan mic-nya kepada beliau. Barang siapa yang mencintai Rasul melebihi keluarganya, 2 mencintai saudaranya, 3 tidak mau kembali ke kuburan. Tidak Mau kembali ke kuburan. mau kembali untuk kufur. Ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Anak kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Fadol. Kirimkan ke belakang sana. Ya. Yang pertama, yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selain kedua. Allah dan Rasulnya, bukan hanya Rasul. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada rumah mewah, daripada istri yang cantik, daripada harta yang berlimpah ruah. Dia siap hidup sendirian. Dia siap meninggalkan segala kenikmatan untuk Allah dan Rasul. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika hijrah, meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan sampai Madinah, nggak punya apa? Tidur di masjid. Bagaimana mereka makan? Ya mereka kadang-kala berangkat ke pasar kerja jadi kuli angkut, yang ada dia makan. Kadang-kala nggak ada kerjaan, mereka makan dari pemberian orang. Radhiyallahu ta'ala, ini yang pertama. Jadi kalau antum ingin merasakan kembali lezatnya iman, antum harus jadikan seperti waktu antum awal hijrah. Antum siap mengorbankan apa saja demi Allah dan Rasul. Karena cinta itu dibuktikan. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Bukan karena satu suku. Bukan karena satu hobi. Bukan karena satu pekerjaan. Bukan karena ada kepentingan. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu kita dapatkan di sini, di rumah Allah Jalla Jalla. Antum nggak kenal dengan yang di sebelah antum. Tapi antum melihat dia sejak awal kajian menulis kajian tersebut. Dia tulis, dia catat.
Sehingga antum, ya Allah, seneng anak sama fulan. Padahal antum gak kenal. Kenapa antum cinta sama fulan? Karena Allah Azza wa Jalla. Karena melihat ketaatan. Untuk melihat ada orang yang Masya Allah umpama di masjid ini selalu di saf pertama. Tidak pernah telat. Jadi antum yang melihat dia Masya Allah. Anaknya siapa? Itu kecintaan karena Allah. Dan jarang jemaah. Kebanyakan hubungan kita itu karena kepentingan. Karena satu partai, karena satu ormas, karena satu yayasan, satu lembaga. Coba engkau lihat. Siapa yang engkau cintai di muka bumi ini karena Allah. Yang ketiga. Ayyakraha ayyauda ilal kufr. Ba'da an anqadahu Allah kama yakrah ayyubda finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Untuk murtad. Untuk kembali seperti dulu. Nggak mau dia. Walaupun dibayar. Walaupun apa yang diberikan kepada dia. Sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka ahibati fillah. Kita nih yang sudah mulai tidak lagi merasakan manisnya iman. Hambar. Yang dulu buat kita baik, sekarang biasa-biasa aja. Yang dulu kita baca Quran, one day, one juice. Sekarang tetap one day, one juice. Alhamdulillah. Tapi di bulan Ramadan. Bas. Kemana? Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan tafaqqadul halawa fi thalath. Engkau cek manisnya keimanan ini. Rasanya ketaatan ini di 3 tempat. Kita cek. Yang pertama, fi shalah. Antum menikmati enggak sholat? Ada sebagian orang sholat dulu, Masya Allah. Dia cari masjid yang sholatnya panjang. Nah, sekarang cari masjid yang paling cepat sholat. Berarti antum tidak lagi merasakan nikmatnya ini. Di Surabaya ada kawan-kawan, Masya Allah. Di 10 hari terakhir, mereka itu satu malam 10 juz. Ini nggak banyak. Ada yang satu malam 15 juz. Itu kata kawan-kawan, Ustaz, ya Allah, ana berdiri miring kanan, miring kiri. Ya. Kadangkala dia pura-pura keluar ya, pergantian antara 2 rakaat ke 2 rakaat selanjutnya, dia pura-pura ke kamar mandi, kemana, balik lagi, belum rukuk, kata dia. Kadang-kala dia sudah nggak merasakan. Dulu dia merasakan hal itu. Ketika dia rukuk, bagaimana dia benar-benar mengagungkan Allah. Ketika dia sujud, dia manfaatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita sekarang sholat, Assalamualaikum. Tadi imamnya baca apa rakaat pertama? Ada orang yang sudah sholat hanya kebiasaan. Sampai ada kejadian di Riyadh, ya, di ibu kota Riyadh. Ini seorang syekh cerita dalam ceramahnya tentang ghaflah, tentang orang yang lalai sudah dengan ibadah. Ini sholat zuhur, jemaah. Sholat zuhur, suara imamnya keras. Baca Al-Fatihah, baca ini. Banyak jemaahnya. 4 rakaat sholatnya itu. Suaranya keras. Makmum nggak ada yang mengingatkan. Setelah mereka, Assalamualaikum. Mereka tadi kenapa sholatnya pakai suara keras? Jadi lah. Itu yang pertama. Kita cek bagaimana sholat kita. Apakah kita menikmati sholat kita? Nabi
Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salat." Bilal, bangkit yang Bilal. Bangun Bilal, bikin kita istirahat dengan sholat. Bagaimana tatkala antum mengatakan Allahu Akbar, semua beban itu lepas. Allah Maha Besar. Sebesar apapun masalah antum, selesai sama Allah. Tinggal semuanya nunggu waktu. Yang pertama ketika sholat, kata Hasan Basri. Yang kedua, wafil Quran. Ketika baca Quran. Antum gimana perasaan antum ketika baca Quran? Ada orang yang kalau nggak baca Quran, bingung. Ketika dia baca Quran, seakan-akan dia menemukan sesuatu yang hilang dari diri. Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, langsung bertambah keimanan. Bagaimana hubungan antum sama Quran? Utsman pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian suci, bersih, kalian nggak akan pernah puas membaca Al-Quran. Kita lihat ya di bulan Ramadan. Kita semua baca Quran. Di bis orang baca Quran, di kereta orang baca Quran, di tempat kerjanya, di sela-sela waktu dia baca Quran. Dia mendapatkan nikmat di sana. Kalau ternyata antum jauh dari Al-Quran, berarti antum kehilangan tadi nikmat keimanan. Yang ketiga, wafid dzikr. Ketika berzikir. Antum suka nggak berzikir? Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Antum suka nggak duduk membaca zikir petang? Zikir pagi. Sebagian kita ketika awal hijrah, Masya Allah. Buku zikir petangnya selalu ada. Afwan, jangan diganggu dulu. Baca zikir. Iya. Sekarang udah meremehkan zikir. Selesai sholat, kepingin cepat pergi. Lu tunggu dulu, zikir dulu. Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana Nabi SAW setelah sholat? Setelah sholat subuh, Nabi SAW nggak pernah tidur. Beliau duduk berzikir di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Antum ada di mana? Antum ngapain? Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahwali. Beliau menyebut Allah dalam semua kondisi. Ana mau tanya, antum naik apa ke sini? Naik kereta api. Baca apa waktu naik kereta api? Baca apa? Antum dari mana? Oh, dari Palembang. Sama, pulang nanti malam sama anak. Naik kereta api. Baik, baca apa waktu naik kereta api? Doa naik kendaraan, baca apa? Masya Allah. Anda kasih hadiah buat antum. Kasihkan ini. Maaf, apa? Nah. Mohon dipindahkan mobil Avanza hitam. Pindahkan kemana maksudnya? BG 1715 GA. Kalau antum tetap mau dengarkan kajian, nggak apa-apa, kuncinya kasihkan. Biar wakafkan ke masjid. Nggak apa-apa kan? Iya, BG 1715 GA. Avanza hitam. Dan nanti kalau antum naik ke mobilnya, jangan lupa berzikir. Baca doa naik kendaraan. Baca bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin.
Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bagaimana seorang yang berzikir mengatakan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi antum lihat bagaimana kondisi antum dengan sholat, Quran, dan zikir. Kata Hasan al-Basri, fa in wajadtumuha famdu wa abshu. Kalau kalian dapatkan di 3 tempat ini, kelezatan, kenikmatan, lanjutkan, bergembiralah engkau. Wa illam tajidu fa'lam anna babak mughnam. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan kelezatan di 3 ibadah ini, maka ketahuilah pintumu tertutup. Bicara zikir ini amalan yang paling ringan. Antum nggak harus menghadap kiblat. Antum nggak harus berwudu. Antum nggak harus kondisi berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubih. Mengingat Allah berdiri, duduk, tiduran, terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah jamaah, sekarang ada sarana yang mudah. Kita punya handphone. Antum baca zikir-zikir yang dibaca Nabi SAW. Nggak ada ceritanya lupa, nggak bawa buku zikir. Kemudian ahibati fillah. Kalau dulu kita merasakan kelezatan dalam beribadah, kemudian hilang, ketahuilah penyebabnya kita. Jangan salahkan lingkungan. Jangan salahkan pekerjaan. Salahkan siapa? Antum sendiri. Kita ini sering mencela zaman. Ya mau gimana Ustaz, kondisinya seperti ini, zamannya sudah berubah. Kata Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fi. Fama li zamanina aibun siwana. Wa nahjuzat zamana bi ghairi dhanbin. Walau nataqaz zamanu lana hajar. Kita ini suka mencela zaman. Itu Imam Syafi'i ya. Baik. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Mana yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Nah. 283. 200. 253. Lima. Salah. 204. Tapi nggak apa-apa, kasih aja jangan kurang 1 kan dia. Kelebihan 1 dia. Nah, 204. Beliau sudah menghadapi orang-orang yang selalu mengatakan ini zamannya, masanya, kondisinya. Beliau mengatakan naibu zamanan. Kita mencela zaman kita. Sedangkan celaan itu fina. Kita yang tercela sebenarnya. Zaman itu nggak bisa dicela. Yang dicela itu ya pelaku zaman itu kita-kita ini. Dan ada sebuah kaidah dalam agama kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah itu memberikan balasan sesuai dengan amal. Allah itu memberikan balasan sesuai dengan amal. Makanya kalau antum baca Quran akan ketemu bima kanu yaksibun. Bima amiltum. Bima aslaftum. Bima kanu yasnaun. Ya, karena perbuatannya sesuai. Dengan apa yang kalian perbuat, kalian akan mendapatkan balasan. Jibril pernah mengatakan kepada Nabi SAW, "I'mal ma syi'ta." Beramalah semaumu. Fa innaka majziyun bi. Engkau pasti mendapatkan balasan atas apa yang kau amal. Dan kalau kita lihat, tidaklah terjadi perubahan kecuali karena kita penyebab. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka yang merubah kondisi mereka sendiri. Jadi kita penyebabnya. Kenapa kok kita kehilangan kelezatan itu? Dulu kita hidup nikmat, sekarang hidup menderita. Engkau sebab. Ada ucapan seorang Imam Al-Kabir, Zahidul Asr, seorang imam yang besar yang meninggal pada tahun 215. Ini Imam Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala mengatakan tentang beliau Al-Imam Al-Kabir Zahidul Asr. Orang yang zuhud di masa itu. Percontohan orang yang zuhud. Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa kata beliau? Man saffa sufiyana. Barang siapa yang bersih, yang menyucikan dirinya, yang memurnikan dirinya, akan diberikan buat dia jalan. Wa man qaddara qudira alaih. Barang siapa yang mengeruhkan diri, akan dikeruhkan oleh Allah. Dia penyebab. Wa man ahsana fi lailihi kufi'a fi nahar. Barang siapa yang berbuat baik di malam hari, sholat malam, berzikir, baca Quran, beristighfar, di pagi harinya akan dibalas sama Allah. Antum merasakan ketika antum bangun malam, antum berzikir, antum baca Quran di pagi hari, antum akan dapatkan nikmat. Walaupun gak punya uang. Waman ahsana fi nahari kufi'a fi. Barang siapa yang berbuat baik di siang hari, maka dibalas di malam hari. Untuk ketika di siang hari berbuat baik, malam harinya dibangunkan sama Allah untuk sholat malam. Masya Allah. Sejak kapan pakai AC? Wa innama yukalul abdi bimaka. Ditakar buat hamba sesuai apa yang dia takar. Diberikan kepada hamba sesuai dengan apa yang dia perbuat. Maka tatkala seorang hamba nggak bisa sholat malam, Ustaz, mana dulu itu sholat malam, mana dulu puasa Senin Kemis, Ustaz, mana dulu puasa, mana dulu sholat qobliyah, ba'diyah, sekarang semuanya hilang. Masalahnya di antum. Kemaksiatan membuat antum kehilangan nikmat tersebut. Karena Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali kaum itu yang berubah. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Idza lam tajid lil amal halawatan fi qalbika wa syira." Kalau engkau tidak merasakan adanya manis dalam amalan di dadamu, tidak ada kelapangan di dada, yang ada susah, sulit, berat, fattahibhu, maka engkau tuduhlah. Ada masalah dia. Kenapa? Fa inna Rabba ta'ala syakur. Allah itu di antara namanya asy-syakur. Allah itu membalas kebaikan dengan 10 kali lipat, dengan 700 kali lipat. Artinya, jangan pernah engkau berburuk sangka sama Allah. Kenapa aku seperti ini? Karena engkau. Allah itu syakur. Yani annahu la budda an yuthibal amil ala amali di dunia. Allah pasti balas. Balasan itu di dunia Allah kasih. Sebelum di akhirat nanti. Min halawatin yajiduha fi qalbih. Balasan dari Allah itu bukan harta yang berlimpah ruah, tapi kenyamanan, kelezatan, kemanisan yang dia dapatkan di dadanya. Kuat dia, dadanya lapang, hidupnya bahagia. Fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu bat. Kalau dia tidak mendapatkan lagi
kelezatan dalam amalannya, berarti amalannya itu tersisipi. Kemasukan sesuatu. Boleh jadi di hatimu ada ria. Boleh jadi di hatimu ada keinginan dipuji dan disanjung oleh orang. Boleh jadi engkau beramal hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Setelah bagaimana memang kewajiban. Tidak ada lagi engkau bagaimana benar-benar mengagungkan Allah dalam amalan tersebut. Alhamdulillah. Apa yang harus dilakukan? Kala kita merasa habar dengan ketaatan yang kita lakukan. Tidak lagi merasakan kenyamanan menuntut ilmu. Merasa sudah baik. Merasa sudah cukup. Maka kau cari sebab. Jangan bicara obat. Cari sebabnya dulu. Kalau engkau dikasih obat, tapi nggak tahu sebab penyakitmu, engkau sakit lagi. Seperti ada orang perutnya panas. Dia murus. Kena diare. Dia dikasih obat sama dokter. Dia minum obatnya 2-3 hari enakan. Hari keempat balik lagi. Karena dokter tidak menyebutkan atau tidak mencari sebab. Kau tanya, apa sebabnya dok? Sebabnya engkau kebanyakan makan cabai. Ketika dia tahu, oh berarti aku harus mengurangi makan cabai. Minum obat, ngurangin makan cabai, insya Allah sembuh. Dan yang tahu sebabnya, antum sendiri. Kita tahu. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basira. Akan tetapi manusia itu ngerti tentang diri. Antum tadi sholat asar itu khusyuk apa enggak? Antum yang tahu. Apa tetangga antum tahu? Enggak. Antum tadi ketika sujud baca doa apa tidak? Antum yang tahu. Antum sebelum salam tadi, baca nggak doa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antum yang tahu. Bayangkan ya. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu tingkatannya di antara para sahabat. Itu dari ulamanya para sahabat. Bahkan dia kelak pada hari kiamat ketika dibangkitkan, ada berada di depannya ulama-ulama yang itu Mu'ad bin Jabal. Itu dikasih amalan sama Nabi. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, la tada'anna fi duburi kulli sholat. Jangan engkau tinggalkan. Ini pesan, bukan amalkan, tapi jangan engkau tinggalkan. Di penghujung setiap sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tadi sholat subuh antum baca. Sholat duhur antum baca. Sholat asar baca. Tadi antum sholat qobliyah, duhur baca. Waktu duha baca. Jangan engkau tinggalkan. Ini tingkatan ulamanya para sahabat. Bagaimana dengan kita, jamaah? Maka kita yang tahu dengan penyakit kita sendiri. Kemudian bicara dosa. Kita semua pelaku dosa. Dari tadi pagi sampai sekarang, engkau coba lihat. Apa hari ini dosa yang aku lakukan? Hanya saja kalau sudah bermuhasabah tentang dosa, kita perlu ilmu. Berapa banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa saya perbuatannya dosa karena nggak belajar. Emak-emak ngobrolin tetangga, ngomongin tetangga. Nih antum nulis komentar yang kurang nyaman. Dengan kata-kata yang buruk. Antum berpikir nggak dosa?
Maka antum harus belajar tentang dosa-dosa besar. Sehingga antum melihat, ya Allah, alhamdulillah selamat dari ini. Terus, kenapa ya anak kok hambar dengan ketaatanku? Boleh jadi kebanyakan dosa-dosa kecil yang antum meremehkan. Kata Nabi SAW, Iyakum wa muhaqqaratid dunub. Kalian hindari dosa-dosa yang diremehkan. Fa inna laha minallahi taliban. Allah sudah menyediakan malaikat khusus yang menuntut dosa-dosa kecil. Yang kita anggap, oh nggak apa-apa. Karena sebagian kita kalau sudah ngaji, itu pinter. Bisa memilah dosa besar dan dosa kecil. Dia lihat, oh dosa kecil, aman, istighfar, selesai. Iya. Nah, dia pinter. Ilmunya digunakan untuk berbuat dosa. Padahal seharusnya ilmu itu mewariskan rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Al-ulama. Yang punya ilmu. Tapi sebagian kita belajar malah memanfaatkan ilmunya untuk berbuat dosa. Hati-hati. Walaupun dosa kecil yang antum kerjakan, akan ada penuntutan khusus untuk dosa-dosa. Kemudian ahibati fillah. Setelah antum tahu itu, antum bertobatlah kepada Allah. Perbanyak istighfar. Duduklah antum. Hitung dengan tangan antum. Sebagian orang menghitung dengan tasbih. Tasbih ada yang pakai biji. Ada tasbih yang pakai digital. Ya, sebagian ulama membolehkan hal itu karena itu sebagai wasilah, sarana. Tapi kalau antum mau menghitung dengan tangan antum itu lebih utama. Tapi hitung yang benar. Nabi SAW sekali duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dan nasihat anak antum coba mulai malam ini. Habis isya umpamanya. Antum ngomong sama istri pulang ke rumah, anda jangan diganggu dulu. Antum hamparkan sejadah di kamar, jangan diganggu dulu. Anak mau istighfar 100 kali. Hitung. Sampai 100 kali. Selesai. Ulangin besok. Ulangin besok. Dan itu merasa. Lapang. Tapi baca istighfar dengan menghayati artinya. Jangan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya sambil melihat Instagram apa lisannya Rabbighfirli. Jangan. Antum matikan. Kemudian sebelum subuh antum bangun. Kalau nggak bisa ya sebelum tidur antum sholat witir 3 rakaat. Bertobat mohon ampun sama Allah, beristighfar. Berbanyak zikir tadi, baca Qur'annya. Kemudian berdoa. Berbanyak doa meminta untuk ditetapkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketika Nabi banyak baca doa ini, seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah, atakhsha alaina, apakah kau mengkhawatirkan kami? Kata Nabi SAW, nah, beliau mengkhawatirkan generasi terbaik umat ini. Tentu baca nggak dalam sejarah? Setelah Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam, ada banyak yang murtad. Sehingga Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam itu sibuk memerangi orang-orang yang murtad.
Padahal mereka melihat Nabi SAW. Antum baca bagaimana ada salah satu penulis wahyu Nabi SAW murtad. Maka Nabi ketika ditanya sama sahabatnya, "Atakhsha alaina ya Rasulullah? Bukankah kami sudah beriman kepadamu? Kami mempercayaimu." Kata Nabi SAW, "Nah, iya aku khawatir." Karena hati manusia berada di antara jari-jari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan semau Allah. Allah itu fa'alun lima yurid. Ada jaminan antum yang ngaji sekarang, antum yang hadir di majelis ini, memangnya akan mati dalam kondisi Islam husnul khatimah? Tidak ada jaminan. Makanya Nabi Yusuf, kita perlu baca tuh doa-doanya Nabi. Apa sih yang diminta sama mereka? Beliau mengatakan, "Anta wali fid dunya, tawaffani musliman, wa alhiqni bis-shalihin." Kau pelindungku di dunia, ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam. Nabi minta husnul khatimah. Bagaimana dengan kita? Dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Maka baca doa-doa itu. Di antara doa Nabi SAW, beliau berlindung dari hilangnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Bukan hanya nikmat harta, nikmat iman. Nikmat kelezatan beribadah. Kita berlindung jangan sampai dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan selewengkan hati kami. Palingkan hati kami. Jangan sampai dipalingkan hati kami setelah Kau memberikan hidayah kepada kami. Ya jangan. Anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu. Engkau adalah pemberi anugerah al-Wahhab. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan di antara doa yang dia baca ketika wukuf di Arafah. Tepatnya doa dikabulkan. Beliau mengatakan, Allahumma la taslibni minal Islam wa la taslibil Islam min. Atau Allahumma la taslubni minal Islam. Ya Allah, jangan cabut aku dari Islam. Dan jangan cabut Islam dari aku. Jangan cabut aku dari Islam. Dan jangan cabut Islam dari diri. Itu ulamanya sahabat. Abdullah bin Abbas. Antum coba cek doa-doa kita ini apa? Minta istri, minta anak, minta pekerjaan yang lancar, minta rezeki yang banyak, yang berkah. Silahkan, boleh minta. Tapi jangan lupa untuk fokus meminta keimanan. Ketetapan di dalam hati. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Segera diamalkan. Dan jangan ditunda. Kita nggak tahu besok pagi kita masih hidup atau tidak. Kita juga nggak tahu kalau besok pagi kita hidup apakah kita dalam kondisi beriman atau sudah kafir. Na'udzubillah minta. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal, segera kalian beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Fitnah yang membuat orang kebingungan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustaz. Baik, cek. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Adapun yang pertama Ustadz, ini bukan pertanyaan. Assalamualaikum ya Ustadz, semoga Ustadz dan tim SRB selalu dalam lindungan Allah. Ana minta tolong didoakan ya Ustadz untuk kesembuhan adik Ana dan keluarganya yang saat ini sakit dan semuanya dirawat. Mohon doanya agar diberi kesabaran dan diberikan kesehatan. Barakallahu fiik ya Ustadz. Jemaah rahimakumullah. Allah kalau cinta sama hambanya, itu bukan dikasih sehat. Bukan dikasih harta yang berlimpah ruah. Tapi dikasih bala. Jadi yang sakit, yang sedang punya masalah, ketahuilah itu salah satu tanda cinta Allah kepada hamba. Tapi bukan berarti antum boleh minta sakit, jangan. Antum jangan pernah minta berjumpa dengan musuh. Jangan minta bala, minta al-afiyah. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami dan di antara umat Islam. Dan semoga yang menulis dan meminta tadi disembuhkan keluarganya, diberikan afiah, diberikan syifaan ajilan yang tidak meninggalkan penyakit. Amin. Barakallahu fikum. Ustadz, Ana batal nikah. Karena Gimana? Batal nikah. Karena calon mertua minta acaranya harus meriah, pakai musik. Bagaimana Ustaz? Nah, jamaah, ada dua hal yang harus dipisahkan. Menikah dan walimah. Menikah dan walimah. Menikah itu hanya membutuhkan dua mempelai, dua calon mempelai, adanya dua saksi, adanya wali nikah, adanya ijab qabul dan mahar, selesai. Maka engkau ngomong aja sama calon mertuamu, bismillah kita nikah di KUA aja dulu. Masalah walimah nanti lain. Jadi ketika mereka mau mengadakan walimah dengan acara mungkin yang tidak sesuai dengan sunnah, engkau nggak ikut-ikut, tapi nikahnya sudah sah. Nikahnya udah sah. Jadi ada perbedaan antara walimah dan nikah. Dan walimah itu yang benar nggak wajib. Nggak wajib. Kita jamaah yang katanya beragama jangan berlebih-lebihan, banyak di antara kita yang berlebih-lebihan. Emangnya walimah itu harus ngundang berapa orang? Walimah itu boleh pakai pempek, boleh nggak? Boleh. Harus potong kambing? Enggak. Antum walimah sudah. Pakai kapal selam. Biar orang-orang makan kapal selam, sudah selesai. Nah, intinya tadi ada akad nikah dan ada walimah. Dan boleh jadi nikahnya sudah sepekan yang lalu, walimahnya baru bulan ini. Boleh jadi walimahnya bulan depan karena nunggu punya rizki. Boleh jadi walimahnya tahun depan. Boleh. Kayaknya belum punya rizki sekarang. Bismillah tahun depan insya Allah sekalian akikoh mamanya. Anaknya udah lahir. Ini apaan ini? Walimah sama akikoh sekalian. Artinya boleh. Menunda walimah itu boleh. Dan tadi walimah nggak harus mewah. Tapi kalau tradisi di sana mereka memang mau banyak yang diundang, mau berbagi, ya tafadhol. Selama tidak ada mukhalafah syar'iyah. Lalu berkaitan dengan musik. Tadi udah disampaikan di Masjid As-Salamnya. Bahwa musik itu diperbolehkan dalam dua kondisi. Yang pertama ketika walimah. Yang kedua ketika
Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya saja jenis musik yang diperbolehkan itu adalah rebana saja. Maka kalau ketika walimah itu, antum nggak apa-apa hidupkan nasyid yang pakai rebana. Di tempatnya perempuan disetel sendiri khusus di sana mungkin. Yang menyenandungkan memang perempuan juga di antara mereka pakai rebana. Atau mereka ngundang orang langsung yang pakai rebana bersenang-senang. Itu diperbolehkan. Kita ini kadangkala yang terlalu. Yang haram dihalalkan, yang haram dihalalkan. Kemudian yang halal diharamkan. Jangan sampai. Maka dua hal itu diperbolehkan. Dua hal. Dalam dua kondisi ya. Ketika walimatun nikah dan ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Di rumah Nabi SAW pernah ada. Bahkan di masjid Nabi ada hiburan dulu jemaah. Cerita bagaimana para sahabat nonton atraksi orang-orang Habasyah. Dengan tombak mereka, ya mereka salto ini dan itu dilakukan. Maka tolong ketika antum ngomong mertua ingin meriah pakai musik, antum mengatakan siap. Siap. Bapak ibu terima jadi. Sudah. Ketika pas walimah, antum setel nasyid dengan duf. Antum nggak bohong. Ini apa ini? Ini isinya bagus, ayah. Ayah, sambut tamu-tamu aja. Sudahlah, suruh sambut tamu. Karena sudah selesai gitu loh jamaah. Acaranya sudah terjadi. Dia nggak akan ribut karena dia sibuk dengan menyambut tamu. Dan kita pun tadi boleh diperbolehkan ketika pernikahan itu jangan sampai pernikahan seperti pengajian. Antum datang ke pernikahan, ke walimah ikhwan, diam dong. Acara apa ini? Walimah. Lalu disetelkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya Allah, kiamat ya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Baik, Ustaz. Berikutnya, jika kita harus lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, namun banyak kita dapati redaksi orang soleh terdahulu, ketika ada orang yang lebih membutuhkan, ia mendahulukan orang lain dari keluarganya sendiri. Ketika wajib dan sunnah, perlu diingat ya. Yang namanya kewajiban harus dilaksanakan. Mungkin dia mencontohkan kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Abu Talhah bersama istrinya Ummu Sulaim yang menyuguhkan makanan buat tamu. Dia sendiri gak makan. Menyuguhkan makanan untuk tamu yang sebenarnya makanan itu buat anak-anak. Diperbolehkan apa tidak? Yang jelas kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Kalau anak-anak sampai sakit nggak makan, maka dosa orang tua. Tapi kalau enggak, mereka udah makan sebenarnya. Mereka pun tidur nggak ada masalah. Besok baru makan paginya. Maka dia telah melaksanakan yang wajib. Dia telah melaksanakan yang wajib. Memberikan nafkah kepada istri wajib. Dan ibu-ibu juga harus pelajarin. Yang wajib dari suami itu apa? Sandang, pangan, papan. Tapi kalau mau kesenangan umpamanya, ada anak ketika dia sudah mencukupi nafkah buat istrinya, dia menyenangkan orang tuanya. Bukan bicara nafkah buat orang tuanya. Bicara menyenangkan orang tuanya. Kemudian istri nuntut, Ustaz, anak ini gimana Ustaz? Suami anak menyenangkan orang tuanya. Oh ya nggak apa-apa dia berbakti sama orang tuanya. Pertanyaannya, apakah dia mendolimimu? Apakah dia tidak memberikan nafkah yang wajib buat engkau? Kalau ternyata iya, berarti suami zalim. Kalau enggak. Kalau nafkah wajib sudah Ustaz. Tapi kan kita juga kepingin senang-senang lah Ustaz. Kita kepingin lah naik mobil yang lebih bagus. Momen seperti itu. Nah itu bukan bicara nafkah wajib. Jadi tolong diperhatikan mana yang wajib dan mana yang sunnah.
wajibnya sampai kadar seperti apa yang kau dilaksanakan, sisanya bukan wajib, sunnah juga akhirnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, saya mempunyai seorang ibu berusia 90 tahun. Ibu saya pikun. Kadang-kadang sama anaknya sudah lupa. Apakah masih wajib kita mengingatkan untuk sholat? Sudah berapa kali diingatkan, diarahkan, namun ibu enggak sholat, ya Ustaz. Subhanallah jamaah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya lebih dari kemampuan. Bicara di antara syarat seorang itu mukallaf, itu adanya al-aql, akal. Ketika akalnya sudah tidak ada, berarti dia sudah lepas dari taklif. Malaikat juga sudah tidak mencatat. Kenapa? Akalnya sudah nggak ada dia. Kalau sesekali akalnya datang, kadang-kadang orang pikun itu jadi ingat ya. Ingat, mau sholat, ibu mau sholat. Sebenarnya akalnya nggak ada ibu nih. Cuma sholat. Tahu-tahu nanti sholat 2 rakaat, assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum. Oh ibu, 4 rakaat. Dia sudah pikun. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi bagaimana seorang anak ini terus berbakti sama ibunya. Tadi ketika ibunya akalnya datang, dia kepingin sholat, ya udah biar dia sholat. Jangan mengatakan, oh udah ibu nggak wajib sudah sholat itu. Ibu jangan dikatakan seperti itu. Jadi tetap dibimbing ibunya. Boleh jadi ketika itu akalnya ada. Sehingga dia sholat. Apabila ketika sholat akalnya hilang lagi, ya nggak ada masalah. Karena memang sudah diangkat penanya malaikat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bagaimana solusi futur di tengah-tengah Ramadan, Ustaz? Di tengah-tengah Ramadan. Ramadan. Udah lewat Ramadan ini. Ya jamaah, sungguh menyedihkan ya. Ketika berbuat dosa di tengah-tengah orang-orang yang berbuat ketaatan. Ketika meninggalkan ketaatan di tengah orang-orang yang sedang berlomba-lomba melakukan ketaatan. Jadi kalau bicara engkau futur di tengah-tengah Ramadan, yang harus pertama dilakukan adalah bertaubat. Itu karena dosa. Boleh jadi kita nggak punya dosa yang dilakukan oleh raga kita. Boleh jadi dosa itu dosa hati. Seperti hasad. Hasad itu penyakit hati. Iri. Pelit. Itu penyakit hati. Maka antum coba lihat. Atau mungkin anak suka berburuk sangka sama Allah. Ada orang yang kadang-kala dia dosanya itu ketika dia kena musibah, dia ngomong dalam hatinya, ya Allah, kenapa engkau lakukan itu sama aku? Ya? Aku sudah sholat, aku seperti itu, dia menggerutu. Maka hendaklah kita berusaha tadi untuk melihat kondisi hati kita. Yang jelas yang perlu dilakukan tatkala kita futur adalah bertobat kepada Allah, istighfar, dan lihat apa penyebabnya. Kalau penyebabnya engkau seperti itu karena kawan-kawan. Ada yang karena sohib. Gara-gara kawannya setiap hari ngobrol aja, nggak baca Quran, nggak ngaji. Bahkan sebagian mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Habis subuh, tidur, zuhur bangun sholat, asar, habis zuhur tidur lagi, asar bangun sholat. Kemudian setelah itu ngabuburit. Habis asar, naik motor keliling. Kemana? Lagi mencari malam. Nanti sampai rumah baru ketemu malam dia. Artinya ada orang yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang kurang berguna. Maka tatkala itu terjadi, segera antum istighfar, lihat penyebabnya. Kalau penyebabnya kawan, tinggalkan kawan. Kalau penyebabnya engkau banyak ngobrol, tinggalkan obrolan. Kalau penyebabnya handphonemu, matikan handphone. Taruh handphonemu, katakan ketemu sama engkau malam Idul Fitri. Nah, kita dulu hidup bertahun-tahun tanpa handphone, nggak masalah. Sebagian kita sekarang takut mematikan handphone. Oh gimana nanti kalau keluarga anak telepon? Gimana nanti? Gimana ya Allah? Dulu engkau nggak ada handphone,
nggak bisa dihubungin sama sekali, engkau merasa aman. Maka tolong kita, tadi biasanya handphone ini termasuk yang ya merampok sebagian kelezatan ibadah kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, bagi yang bersafar mana yang lebih utama, sholat berjamaah bersama imam atau sholat jamak qashar? Apakah orang safar dianjurkan untuk sholat qabliyah ba'diyah? Ya, kalau bicara dia ketika sedang musafir, dia punya rukhsah. Rukhsahnya itu adalah qashar, bukan jamak. Dia qashar. Tapi mau jamak diperbolehkan karena kondisi. Kalau antum ketika itu sholat di masjid, kemudian imamnya sholatnya nggak qashar, ya antum ikut imam 4 rakaat. Ketika kemudian antum setelah sholat duhur, umpamanya antum mau menjamak, sholat antum berjamaah sama rombongan yang lainnya, tafadhol, antum tetap berjamaah. Diusahakan seperti itu, antum sholatnya 2 rakaat. Dan kalau antum sudah dalam kondisi musafir dan antum sholatnya qashar, maka jangan sholat qabliyah ba'diyah. Dan sebuah kemuliaan dalam Islam ini jamaah. Orang yang musafir, kalau dia biasa qabliyah ba'diyah, kemudian ketika dia musafir nggak sholat qabliyah ba'diyah, rawatibnya itu, tetap ditulis sama malaikat qabliyah ba'diyah. Itu dispensasi. Karena musafir itu capek. Oh sekarang nggak capek Ustaz, tetap capek. Antum pikir naik pesawat nggak capek? Duduk gini ya. Capek jamaah. Mau ke toilet kadang-kala sudah mau landing. Harus nahan, ya Allah. Apaan seperti itu. Pas ke toilet ngantri lagi. Itu naik pesawat. Artinya tetap rukhsah buat musafir itu ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, ketika seorang ingin mengkhitbah melamar seorang akhwat untuk dinikahi, apakah perlu bagi ikhwan tersebut menjelaskan tentang kondisi keluarga, saudara, kondisi ekonomi maupun kondisi fisiknya terhadap akhwat yang ingin dilamar agar nanti tidak beli kucing dalam karung? Tunggu, ini yang si ikhwannya, apakah perlu menceritakan? Ya jemaah, yang pertama ketika antum mau menikah, antum perlu menceritakan kepada dia apa saja yang memang dibutuhkan dalam pernikahan. Yang kalau dia tahu, dia nggak mau. Itu antum ceritakan. Kalau bicara kondisi fisik, ya antum lihat kalau memang kondisi fisik antum ada yang bermasalah, ada cacat yang tersembunyi. Yang kalau nanti dia tahu dia bakal nggak mau sama antum, antum ceritakan. Tapi kalau hal-hal yang biasa, yang tidak mengganggu dalam hubungan rumah tangga, nggak perlu diceritakan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah ekonomi. Iya, nggak apa-apa antum ceritakan. Karena boleh jadi dia mengira antum kaya. Antum datang pakai mobil Alphard. Dilihat, Masya Allah. Padahal punya sohibnya. Antum ceritakan, Afwan, ini mobil punya sohib ya. Anda nggak punya mobil. Anda punyanya kereta api. Allah. Ini kan orang kaya yang punya kereta api. Artinya intinya hal-hal jangan sampai tadi dia berpikiran antum itu kaya ternyata antum enggak. Karena ada jemaah. Ada yang tertipu. Ada seorang akhwat yang ketika dilamar calon suaminya ini bawa mobil sama keluarganya. Dia langsung berpikir, Masya Allah, mulus ini jemaah. Belum ngomong sama calon mertua. Belum ngomong, ini calon mertua sudah ngomong. Rencananya kapan nikahnya? Insya Allah. Karena lihat mobilnya itu sudah. Maka tolong hal-hal yang memang berdampak kepada kehidupan rumah tangga antum ceritakan. Antum umpamanya orang tua bercerai. Karena jangan sampai dia nanti tahu-tahu, loh, kok nggak diceritakan kalau bapak ibumu cerai? Ada hal yang memang perlu diketahui disampaikan. Kalau enggak perlu. Enggak semuanya harus diceritakan sama dia. Tapi yang memang dibutuhkan, yang akan berdampak kepada kehidupan berumah tangga, itu yang diceritakan.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustaz di sesi kali ini. Ustaz, anak istri kedua ditalak suami lewat WA tanpa sebab. Mohon nasihatnya. Iya, talak dengan WA itu termasuk kinayah, kait dengan tulisan itu termasuk talak kinayah. Yang kalau niatnya menceraikan, maka jatuh talak. Kalau dia niatnya memang menceraikan. Kalau dia katakan tanpa sebab, sebenarnya bukan tanpa sebab. Ada sebabnya, hanya engkau tidak tahu. Apalagi engkau istri kedua. Maka Anda sampaikan, suami ini ketika punya istri lebih satu, tanggung jawabnya besar. Bukan hanya di dunia, bahkan di hari kiamat. Ada laki-laki mungkin yang dianggap adil sama sebagian orang. Di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi seperti orang kena stroke. Jalan miring-miring. Allah tunjuk. Ini sebuah hukuman yang ditampakkan di padang mahsyar. Artinya kan ada orang yang berbuat dosa yang ditutupin. Tapi ya'ti yawmal qiyamah wa shiqquhu ma'in. Dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dalam kondisi tulang rusuknya. Boleh jadi suamimu yang tadi dikatakan dia menceraikan tanpa sebab, boleh jadi karena dia takut. Karena dia merasa kayaknya anak nggak adil. Kayaknya anak nggak mampu. Sedangkan engkau merasa tanpa sebab. Ada sebab. Boleh jadi salah satu sebabnya rumahnya hampir berantakan. Yang pertama, ada kondisi yang menyebabkan dia harus menceraikan engkau. Maka nasihat anak buat seorang wanita yang diceraikan sama suaminya, engkau katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang itu sebagai musibah buat engkau. Tapi ada perempuan yang diceraikan sama suaminya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ada yang bersyukur. Setelah itu engkau minta ganti sama Allah yang lebih baik. Dan seorang wanita kadang-kadang nggak bisa move on. Nggak bisa pindah. Ya apa Ustaz, anak itu udah cinta sama suami. Anak udah hidup bertahun-tahun sama suami. Anak punya anak dari suami. Gimana dengan anak ini? Ini pertanda ada masalah di keimanan. Engkau yakin yang ngasih makan engkau sebelum nikah sama suami Allah. Yang ngasih rezeki kepadamu sebelum engkau lahir ke bumi ini itu Allah. Ketika engkau nikah sama suamimu juga tetap Allah yang kasih rezeki, bukan suami. Keimanan itu selalu ada di hati kita. Sehingga kalau engkau melihat tanpa sebab diceraikan sama suami, engkau berbaik sangka sama suami. Kita itu, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan ya, kebaikan yang terjadi di antara kalian. Kalau ternyata memang tidak bisa dilanjutkan rumah tangga ini, maka doakan semoga suamimu dapat ganti yang lebih baik dan engkau mendapatkan ganti yang lebih baik. Menerima takdir Allah itu berat. Ada 4 tingkatan orang menghadapi musibah. Yang pertama al-jaza. Nggak nerima. Marah-marah. Kalau dulu mungkin lempar piringnya, dia sobek-sobek bajunya. Bahkan ada mungkin yang ambil pisau, dia potong urat nadinya. Ada, ini jaza. Tidak menerima. Posisi yang di atasnya yang wajib itu namanya sabar. Sabar itu nahan diri. Berat, tapi nahan diri. Dia tidak mengucapkan kecuali yang diridhoin Allah. Hatinya bersedih, tapi dia tetap nahan diri. Tingkatan yang di atas itu namanya ridho. Menerima. Jadi sudah mulai tenang. Dia tidak jelek-jelekkan suaminya, dia sudah enggak lah. Ya udahlah, kalau memang sampai sini jodoh kita mau gimana. Tingkatan yang ketiga namanya syukur. Dia bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah banyak. Alhamdulillah. Dan mungkin kau juga bersyukur, alhamdulillah suamiku masih bertanggung jawab walaupun dia menceraikan aku. Dia memberikan mamanya nafkah di masa iddah tersebut. Dan dalam masa iddah ini boleh jadi suami rujuk lagi nantinya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahmakumullah.
Ana bersyukur bisa sampai ke Lubuk Linggau lagi, bisa berjumpa dengan antum. Tapi sebelum kita berpisah, ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh, Ustaz. Nah, yang paling jauh dari mana kira-kira? Tadi ada yang dari Palembang. Dari Palembang. Ada yang lebih jauh daripada Palembang. Jambi. Oh, Bogor lagi mah. Bogor datang dari Bogor ke sini mau kajian. Apa sudah tinggal di sini? Dari Bogor mau kajian di sini. Masya Allah. Kasihkan tuh jamaah. Belakang sana. Sama yang Jambi. Jambi lebih jauh dari Palembang. Hah? Dari mana? Tumbang. Apa namanya? Padang. Lebih jauh lagi. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya. Mana? Oh, jauh dari mana? Cimahi. Oh, Cimahi. Benar itu jamaah. Kemarin naik pesawat sama Ana dia. Kirimkan ke sana. Yang dari Cimahi itu. Baik. Yang dari Palembang. Apa kasih yang Palembang? Kita kasih yang Palembang sama yang Jambi. Tadi ada yang dari Jambi barusan. Mana dari Jambi? Nah, ini kasihkan. Baik, kita kasih buat yang paling. Ini jatah MC, Ustaz. Dari mana? Jatah MC. Jatah MC. Oh, jatah MC. Oh, jatah MC ternyata. Iya, mohon maaf. Jazakallah khair. Duduk. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,